Kita 2027 kita akan rencana mandatori untuk E10 dan karena ini sesuatu yang baru maka tim saya akan kirim ke Brazil untuk bertukar pandang dengan beberapa pakarnya di sana dan mereka juga akan ke sini menerima delegasi Brazil, Presiden Lula dengan beberapa delegasinya, salah satu diantaranya adalah Menteri SDM Brazil. Kami bertukar pandangan untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan termasuk dalam energi baru terbarukan. Kita tahu Brazil salah satu negara yang melakukan transisi energi cepat, khususnya di bensinnya. Mereka mandatori etanol. Etanol itu di negara mereka E30, tapi di beberapa negara bagian sudah ada sampai E100, ada E85. Dan kita sudah sepakat untuk membentuk tim. Kemarin saya tanda tangan MOU, termasuk dalamnya adalah dijajaki kemungkinan kerjasama nuklir karena mereka juga punya uranium di sana dan beberapa pembangkit mereka juga sudah memakai nuklir. Jadi sifatnya kita menjajaki. Tapi kalau untuk metanol, etanol, kita saling bertukar pandangan dan saling pelajari dan saling support. Ada keterkaitannya sama E10 nggak sih Pak 2027? Ada. Kira-kira berapa volume? Gimana Pak? Kita 2027 kita akan rencana mandatori untuk E10. Dan karena ini sesuatu yang baru, maka tim saya akan kirim ke Brazil untuk bertukar pandang dengan beberapa pakarnya di sana dan mereka juga akan ke sini. Tetapi di B40 ke B50 itu kita yang cepat. Mereka juga meminta untuk kita juga saling memberi informasi dan pengetahuan tentang pengalaman juga, termasuk dalam penataan regulasi. Pak, kalau persiapan untuk pabriknya gimana Pak buat Iya, jadi gini, kalau etanol ini kan dibutuhkan dari singkong, dari jagung, dari tebu. Nah ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pertanian. Tetapi memang harus ada prosesnya itu mekanisasi teknologi. Jadi ini kita akan kolaborasi plasma inti lah. Jadi supaya juga ekonomi daerah bisa tumbuh. Nah begitu ditanam selesai baru kita bangun pabrik etanolnya. Ditanam dulu baru berapa lama Pak? Ya paling lama 1,5 tahun 2 tahun. Paling lama. Ada investor dari Brazil yang mungkin akan bikin pabrik etanol di sini? Kemarin semalam saya pasca tanda tangan MOU semalam kami diskusi ada kemungkinan besar. Ya. Bapak soal BBM ini Pak, BBM ini Pak swasta gimana Pak perkembangannya Pak? BBM swasta yang CLBP itu gimana perkembangannya Pak? Oh bisnis to bisnis kan, kamu kok nanyain sesuatu yang sudah kita jawab berkali-kali itu loh. Pak, soal sanksi dari Amerika untuk Rusia itu kan tanggal 21 nanti kalau misalkan ada negara-negara yang masih kerja sama Rosneft kayak gitu-gitu bakal kena sanksi dari AS. Nah itu kita sendiri gimana Pak? Yang Tuban gimana? Tenang aja, banyak jalan menuju surga. Ya jangan terlalu khawatir berlebihan ya. Kita sudah siasati. FID pesan yang akan diangkat di HUT pertambangan ke-6. Ya di HUT pertambangan kali ini kita mengangkat jiwa nasionalisme. Karena pertambangan itu adalah pasal 33 dan 45. Tambang-tambang ini dikelola harus berkelanjutan. Jangan kita berpikir bahwa tambang ini sekali kelola habis. Kita mempunyai anak cucu lagi. Kita harus jaga lingkungan. Terus pengelolaannya pun harus adil. Jangan hanya pengusaha besar, tapi juga pengusaha-pengusaha daerah, BUMD daerah. Dan sudah barang tentu pengelolaannya berbasis penciptaan nilai tambah, yaitu hilirisasi. Nah ini adalah cita-cita para pendiri bangsa kita. Berdikari itu ya di situ sebenarnya. Itu Mas ya. Pak, sorry dong Pak, soal rencana etanol S10 tadi Pak. Di 2027 itu untuk semua bensin atau untuk tertentu sih Pak? Katanya KPK nemuin produksi tambang di Mandalika Gini, itu 3 kg per BESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Ya, kalau nggak ada izinnya, proses hukum aja. Proses hukum. Itu udah ada koordinasi belum Pak? Saya belum dapat laporan ya. Taunya gini ya, kita clear aja. ESDM mengawasi mengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun gakum ya. Proses hukum aja. Kita juga nggak mau terlalu main-main lah urus negara ini ya. Pak, tadi S10 2027 kebutuhannya berapa Pak? S10 di 2027 kebutuhan volumenya sudah dihitung belum Pak? Sekitar 1,4 juta ton. 1,4 juta per ton. tahun ya Pak? Itu sumbernya bisa dipenuhi dari dalam negeri semua atau akan ada? Kami rencana untuk semuanya dipenuhi dari dalam negeri. Jadi kalau mau kita investasi dalam negeri. Akan ada insentif untuk pabrik bioetanol? Pasti ada insentif. Bisa ada tax holiday, kemudian marketnya ya captive gitu ya. Oke. Makasih ya. Freeport. Oh ya, update kegiatan di Freeport gimana Pak? Freeport sekarang
untuk pasca kecelakaan kemarin musibah, saya sudah laporkan semalam oleh Pak dari Freeport bahwa lokasi itu sekarang masih dalam penelitian kembali penyebab musibahnya apa. Tetapi di area lain yang tidak ada musibahnya, berlahan-lahan coba kita melakukan penyesuaian agar produksinya bisa kita cek. Kalau memang sudah bisa kita lakukan, kalau belum kita lakukan perbaikannya. Tapi sampai sekarang berarti di lokasi lain pun masih off ya Pak? Totalnya masih off. Totalnya masih off Mbak ya. Apa itu? Ada kemungkinan ngambil pasokan dari Aman nggak Pak? Kan Aman. Oh silakan, itu B2B, bukan urusan pemerintah ya. Itu B2B, itu praktek bisnis to bisnis saja. Oke, rencana makasih. penambahan saham Pak 12% Pak. Kan saya sudah ngomong dalam pembahasan. Kapan tepat tanda tangan perpanjangannya Pak? Wartawannya cepat sekali mengunya. Makasih ya Pak. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menargetkan penerapan bahan bakar campuran etanol 10% atau E10 dapat mulai berlaku pada 2027. Bahlil menyebut kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Bahlil menegaskan pemerintah akan memastikan pembangunan pabrik etanol dalam negeri dapat menopang kebutuhan pasokan campuran bioetanol. Sumber bahan bakunya berasal dari singkong dan tebu yang juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi petani. Menyangkut dengan S10 mandatori, kita lagi hitung time schedule yang tepatnya. Kenapa? Karena untuk pabrik etanolnya kita harus bangun dalam negeri. Pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan hal ini. Nah, sekarang lagi dilakukan kajian apakah mandatori ini dilakukan di 2027, di 2028 atau 2000 berapa. Nah, tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lambat 2027. Kementerian SDM melaporkan realisasi penyerapan biodiesel B40 sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 10,57 juta kiloliter. Mandatori B40 juga telah menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta tenaga kerja. Kementerian SDM melaporkan realisasi penyerapan biodiesel B40 sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 10,57 juta kiloliter atau 67,76% dari target pemanfaatan tahun ini sebanyak 15,6 juta kiloliter. Kementerian SDM mencatat serapan biodiesel B40 atau bauran solar dengan 40% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit tersebut memberikan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude price oil sebanyak 14,7 triliun rupiah. Selain itu, hingga September 2025 pemerintah telah menghemat devisa negara senilai 94,43 triliun rupiah. Mandatori B40 juga telah menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton. Sebagai catatan, Kementerian SDM membidik penghematan devisa melalui program mandatori biodiesel pada tahun ini senilai 147,5 triliun rupiah. Sebelumnya penghematan devisa dari program B35 tahun lalu mencapai 122,98 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.